Tahukah Anda bahwa ada masjid yang berada di dalam kuil Dewi Athena? Ya, Anda tidak salah dengar. Ada sebuah masjid yang dibangun di dalam kompleks kuil yang didedikasikan untuk Dewi Perlindungan Kota Athena, Yunani. Masjid ini terletak di pusat kota Athena, ibu kota Yunani, tepatnya terletak di kawasan Akropolis. Masjid ini memiliki sejarah, arsitektur, dan keunikan yang sangat menarik untuk diketahui. Mari kita jelajahi lebih lanjut tentang masjid yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jazirah Peradaban, channel yang menyajikan berbagai informasi, fakta dan sejarah peradaban Islam. Kami berharap channel ini bisa memberikan manfaat, ilmu, dan hidayah kepada kita semua. Yunani adalah salah satu negara yang terletak di benua Eropa, tepatnya di ujung selatan semenanjung Balkan dan di bagian timur Laut Tengah. Yunani memiliki sejarah dan budaya yang sangat kaya dan berpengaruh, yang menjadi cikal bakal peradaban dunia barat. Yunani juga memiliki keindahan alam yang menawan, dengan pulau-pulau yang berwarna biru dan putih, gunung-gunung yang menjulang, dan pantai-pantai yang indah. Ibu kota Yunani adalah Athena, yang merupakan kota terbesar dan terpadat di negara ini. Selain Athena, ada banyak kota lain di Yunani yang memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri. Beberapa di antaranya adalah Thessaloniki, Patras, Larissa, Heraklion, Volos, Livadeia, dan lain-lain. Namun, tahukah Anda jika di Yunani ada kuil Dewi Athena yang pernah dijadikan masjid? Ya, Anda tidak salah dengar. Masjid ini dibangun di dalam kompleks kuil yang didedikasikan untuk Dewi Perlindungan Kota Athena. Masjid ini terletak di pusat kota Athena, ibu kota Yunani, tepatnya terletak di kawasan Akropolis. Jika penasaran, mari simak pembahasan dalam video ini hingga habis. Sejarah masjid di dalam kuil Dewi Athena. Masjid ini dibangun pada abad ke-15 Masehi, ketika Yunani berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Pada masa itu, banyak bangunan-bangunan kuno Yunani yang diubah menjadi masjid oleh para penakluk Muslim. Salah satunya adalah kuil Dewi Athena yang berada di kawasan Akropolis. Kuil ini merupakan salah satu kuil tertua dan terbesar di Yunani, yang dibangun pada abad ke-4 sebelum Masehi. Kuil ini memiliki 4 pilar besar di depannya, yang menopang atap yang berbentuk segitiga. Di dalam kuil, terdapat patung Dewi Athena yang terbuat dari emas dan gading. Ketika para penakluk Muslim datang, mereka menghancurkan patung Dewi Athena dan mengubah kuil menjadi masjid. Mereka membangun sebuah kubah di atas atap segitiga, dan menambahkan sebuah menara di salah satu sudut kuil. Mereka juga menutupi dinding-dinding kuil dengan plester, dan mengecatnya dengan warna putih. Mereka juga menambahkan beberapa hiasan dan kaligrafi Islami di dalam masjid. Masjid ini kemudian diberi nama Masjid Fethiye, yang berarti Masjid Penaklukan. Masjid ini tetap berfungsi sebagai tempat ibadah Muslim hingga abad ke-19 Masehi, yaitu hingga ketika Yunani berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Utsmaniyah. Pada masa itu, banyak masjid-masjid yang dihancurkan atau diubah menjadi gereja oleh orang-orang Yunani. Namun, masjid di dalam kuil Dewi Athena ini tidak mengalami nasib yang sama. Masjid ini tetap dipertahankan sebagai warisan sejarah dan budaya, meskipun tidak lagi digunakan sebagai tempat ibadah. Hancur akibat pemboman. Parthenon mengalami banyak kerusakan sepanjang sejarahnya, baik akibat bencana alam, perang, atau vandalisme. Salah satu kerusakan terparah yang dialami Parthenon adalah akibat pemboman di tengah Perang Turki Besar,
yaitu serangkaian konflik antara Kesultanan Utsmaniyah dan kekuatan-kekuatan besar Eropa yang tergabung dalam Liga Suci selama pertengahan abad ke-17. Pertempuran tersebut berlangsung selama 16 tahun, dari 1683 hingga 1699. Pada tahun 1687, saat Perang Turki Besar sedang berlangsung, pasukan Venesia yang dipimpin oleh Francesco Morosini mengepung kota Athina, yang saat itu dikuasai oleh Utsmaniyah. Pasukan Venesia melakukan serangan artileri ke arah Akropolis, yang dijadikan sebagai benteng dan gudang senjata oleh Utsmaniyah. Setelah penyerangan yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut, sebuah mortar mengenai Parthenon dan meledakkan mesiu yang ada di dalamnya pada tanggal 26 September tahun 1687, serangan ini menyebabkan ledakan dahsyat di dalamnya. Catatan sejarah menyebut 300 orang tewas akibat kebakaran yang dipicu ledakan mortar dan bahan peledak yang disimpan dalam kuil kuno itu. Akropolis pun terbakar hebat selama 2 hari setelahnya. Ledakan ini menghancurkan sebagian besar bangunan Parthenon, termasuk atap, kubah, pilar, dan dindingnya. Banyak puing-puing dan patung-patung yang jatuh dan berserakan di sekitar Parthenon. Sebagai gantinya dibangun masjid yang lebih kecil di dalam reruntuhan tersebut. Namun, masjid pengganti tersebut tak lagi bersisa saat ini. Bangunan itu dihancurkan setelah Yunani merdeka. Parthenon, yang sebelumnya sudah mengalami kerusakan akibat perang dan gempa bumi, menjadi rusak parah dan tidak dapat dipulihkan. Banyak karya seni dan arsitektur yang hilang atau rusak akibat pemboman ini. Masjid di dalam kuil Dewi Athena ini merupakan salah satu bangunan yang memiliki nilai sejarah, arsitektur, dan keunikan yang sangat tinggi. Tentu tempat ini layak untuk dikunjungi dan dikagumi oleh siapa saja yang tertarik dengan sejarah dan budaya. Walaupun sudah tinggal tersisa reruntuhannya saja, masjid di dalam kuil Dewi Athena ini tetap merupakan salah satu keajaiban dunia yang patut untuk diapresiasi dan kita jaga. Bagaimana? Apakah tempat ini layak untuk dikunjungi? Coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang informasi, fakta dan sejarah peradaban Islam. Jika Anda menyukai video ini, silakan like, share, dan subscribe Jazirah Peradaban, channel yang menyajikan konten-konten Islami yang menarik dan bermutu. Sampai ketemu lagi pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.